OB ini dihina, ditertawakan, bahkan disiram air kotor oleh manajernya. Tak ada yang tahu, pria miskin itu sebenarnya bos besar yang sedang menyamar. Saat identitasnya terbongkar, seluruh kantor gempar, dan sang manajer bersujud menyesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami, supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif, dramatis, dan penuh makna lainnya untuk kalian semua. Sinar matahari pagi menyinari gedung kantor cabang Arya Pack di kota Cempaka. Gedung 3 lantai itu tampak hidup, suara mesin produksi menggeram lembut dari kejauhan, aroma plastik baru menguar dari ruang produksi, dan percakapan ringan para karyawan menghiasi lorong-lorong. Beberapa karyawan baru saja tiba, sebagian masih menyeruput kopi sambil membuka tablet kerja, sementara yang lain tampak terburu-buru mengejar target pagi. Tak seorang pun sadar bahwa hari itu, seorang pria asing dengan seragam pudar dan sepatu koyak sedang melangkah perlahan memasuki halaman kantor. Pria itu bernama Ferry, atau setidaknya itu nama yang ia kenalkan. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tampak lelah, dan topi lusuhnya membuatnya terlihat seperti OB yang baru direkrut. Namun di balik penampilannya yang biasa saja, matanya memandang dengan ketelitian seorang pemimpin. Ia bukan OB biasa. Dialah Ferdi Arya, pemilik dan direktur utama Arya Pack Group, perusahaan besar yang memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia. Namun pagi itu ia berdiri sebagai karyawan rendahan, tanpa satu orang pun mengenali siapa dirinya. Beberapa minggu terakhir, Ferdi merasa ada yang tidak beres. Laporan keuangan cabang kota Cempaka menunjukkan selisih besar. Produksi yang tercatat tidak sesuai dengan stok yang masuk gudang. Sementara audit internal tidak menemukan kesalahan apapun, seolah-olah semua hal telah diatur sangat rapi. Terlalu rapi. Terlalu bersih untuk disebut kebetulan. Ferdi yang biasanya menilai dari balik layar, kali ini memutuskan untuk turun langsung. Ia tahu, dari balik meja direksi, kecurangan yang dilakukan dengan hati-hati akan sulit terbaca. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang terjadi di cabang ini hanyalah satu. Berbaur sebagai orang kecil, dan melihat dunia dari bawah. Dengan identitas baru, Ferdi diarahkan ke ruang administrasi untuk diperkenalkan sebagai tenaga kebersihan tambahan. Supervisor yang mengenalkannya pun tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Ferry, kamu nanti bersihkan area produksi dan gudang. Itu wilayah paling sibuk. Lakukan yang terbaik ya, kata supervisor sambil menepuk bahunya. Ferdi mengangguk sopan. Dalam hati, ia justru tersenyum kecil. Gudang. Titik di mana angka-angka laporan mulai menunjukkan kejanggalan. Tempat yang paling ia curigai sebagai sumber masalah. Saat ia berjalan menuju lokasi tugasnya, beberapa karyawan meliriknya sebentar, lalu mengabaikannya. Ironis, pikir Ferdi. Dalam keseharian sebagai direktur utama, ia dihormati, diikuti, dan dianggap penting. Tapi hari ini, ketika ia memakai seragam OB, tak ada seorang pun yang peduli keberadaannya. Dan justru itulah yang ia butuhkan. Ia ingin melihat bagaimana para karyawan bekerja saat tidak ada atasan yang mengawasi. Ia ingin tahu siapa yang jujur dan siapa yang licik. Siapa yang bekerja dengan hati dan siapa yang memanfaatkan celah. Hari itu, ia melangkah memasuki ruang produksi dengan hati-hati. Suara mesin menderu, plastik-plastik bergulir, kardus-kardus disusun, dan pekerja tampak sibuk mengatur barang. Di sudut, truk pengangkut barang sedang menurunkan palet baru. Ferdi menatap setiap gerakan, setiap catatan, setiap interaksi. Ada sesuatu yang terasa janggal di area itu. Sesuatu yang membuatnya yakin keputusannya menyamar adalah langkah yang tepat. Ia baru saja mengambil pel dan mulai bekerja ketika sebuah suara tajam, dingin, dan menusuk udara terdengar dari belakang. Dan disitulah masalah sebenarnya akan dimulai. Belum sempat Ferry membersihkan ruang gudang, suara tajam menghantam telinganya seperti pecut. Kamu OB baru. Ferry menoleh. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda dengan wajah yang dirias tebal, bibir merah menyala, dan alis yang tampak terlalu sempurna. Sikapnya angkuh, dagu terangkat, seolah dunia ini ada di bawah kakinya. Dialah Mira, manajer bagian produksi, wanita yang dikenal keras, mudah marah, dan paling ditakuti karyawan baru. Iya, Bu, jawab Ferry pelan dan sopan.
Mira melirik dari atas ke bawah, seakan menilai barang murahan di pasar loak. Kalau OB ya kerja cepat. Jangan lambat kayak siput. Kantor ini bukan tempat main-main. Nada suaranya menusuk. Beberapa karyawan yang mendengar hanya melirik, lalu pura-pura sibuk. Tidak ada yang berani menegur Mira. Semua tahu buruknya sikap manajer itu, tapi tak satu pun yang berani bersuara. Ferry menarik napas panjang. Ini baru awal, pikirnya. Siang itu, Ferry sedang serius mengepel lantai gudang yang luas. Keringat menetes di pelipisnya, bukan karena lelah, tapi karena ia mencoba fokus agar tidak terpancing emosi. Di tengah pekerjaannya, suara langkah Hills terdengar cepat mendekat. Mira. Di belakangnya, puluhan karyawan sedang berkumpul, bersiap untuk briefing produksi harian. Mira memanfaatkan momen itu. Lihat nih semua. OB baru kita. Sepatunya robek. Seragamnya kusam. Bau pel banget. Tawa kecil mulai muncul. Beberapa karyawan saling menyenggol, lalu menahan tawa yang makin menjadi-jadi. Ferry mencoba tetap tenang, menunduk sambil mengepel. Tapi Mira belum selesai. OB kok jalannya kayak orang kalah hidup. Kalau miskin ya miskin, tapi jangan bikin lantai bau kayak gini. Ucapannya menusuk seperti belati tumpul. Tanpa memberi waktu bagi siapapun untuk bereaksi, Mira mengambil ember berisi air kotor, air pel yang hitam kecoklatan, penuh sisa debu gudang, lalu menyiramnya ke sepatu Ferry. Splak aash. Air kotor itu menyebar, membasahi sepatu, celana, dan sebagian lantai. Reaksi karyawan langsung pecah. Hahaha. Parah banget, Mir. Kasar banget. OB mana pantas diperlakukan sopan. Hahaha, mungkin dia pengen jadi bos suatu hari. Di antara gelak tawa itu, ada beberapa karyawan yang wajahnya berubah tak nyaman. Namun mereka tetap diam, takut menjadi sasaran Mira berikutnya. Ferry terpaku. Kakinya dingin. Bukan karena air itu, tapi karena rasa sakit yang ia simpan dalam hati. Di balik topi lusuh, rahangnya mengeras. Ia menunduk bukan karena kalah, tapi karena menahan amarah yang menggelegak. Sebagai direktur utama, tak pernah sekalipun ada yang memperlakukannya seperti ini. Tapi hari itu, ia melihat betapa rendahnya cara manusia memperlakukan seseorang yang dianggap tak penting. Mira berdiri dengan kedua tangan di pinggang, puas melihat pertunjukan yang ia buat. Lain kali kerja yang benar. Jangan bikin saya marah, OB. Ia menghentakkan kaki, lalu pergi sambil membetulkan rambutnya, meninggalkan aroma parfum menyengat. Beberapa karyawan masih tertawa, beberapa menggeleng-geleng, tetapi tetap diam. Ferry perlahan berjongkok, memungut pelnya, lalu membersihkan lantai yang kini justru semakin kotor. Di matanya tidak ada air mata, hanya ketegasan dingin yang terbit. Baiklah, pikirnya. Kalau kalian mau lihat siapa yang sebenarnya kalian rendahkan, tunggu saja waktunya. Hari itu, rasa sakit berubah menjadi tekad. Dan skenario balasan yang lebih besar baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan selama itu pula Ferry menjalankan perannya dengan sangat baik. Ia bekerja seperti OB pada umumnya, datang paling pagi, pulang paling sore, menyapu sudut-sudut yang tak terlihat, mengepel lorong-lorong panjang, dan mengangkat sampah yang berat. Namun di balik rutinitas itu, Ferry terus bekerja sebagai pengamat yang paling diam namun paling berbahaya. Setiap langkahnya, setiap sudut pandangnya, selalu tertuju pada aktivitas di gudang. Dan semakin ia memperhatikan, semakin jelas kejanggalan yang selama ini tersembunyi di balik kinerja bagus cabang kota Cempaka. Beberapa kali, Ferry melihat truk yang datang dan pergi tanpa ada pencatatan resmi. Sopirnya tampak terlalu percaya diri, seolah tahu persis bahwa tidak ada yang akan memeriksanya. Ferry menyapu dekat area itu sambil memperhatikan. Dalam hati ia menghitung. Ini sudah truk ketiga dalam seminggu yang tidak masuk daftar log. Setiap kali truk itu pergi, Ferry mengingat wajah siapa saja yang terlibat. Dan hampir selalu, di kejauhan, Mira berdiri dengan tangan terlipat, seolah mengawasi jalannya transaksi gelap itu. Di ruang administrasi gudang, Ferry berpura-pura mengepel sambil memperhatikan tumpukan dokumen di meja staf. Ia melihat lembar kontrol barang masuk keluar dengan tanda tangan digital yang dipalsukan. Nama yang paling sering muncul? Mira. Tapi yang menarik bukan hanya nama itu.
melainkan caranya memalsukan alur catatan, seolah ia sudah sangat ahli. Ferry memotret semua dokumen itu diam-diam menggunakan kamera kecil yang disembunyikan di bagian dalam tas kebersihannya. Setiap foto ia simpan dengan rapi, diberi tanggal dan jam untuk memperkuat bukti. Beberapa malam, Ferry sengaja lembur dengan alasan membersihkan lantai produksi. Padahal ia menunggu sesuatu. Dan benar saja, setiap jam 8 malam, ketika kantor seharusnya sudah sepi, Mira dan 2 staf gudang datang tanpa alasan jelas. Salah satu staf, Roni, berbicara pelan namun cukup jelas untuk terdengar oleh Ferry yang berada di balik rak besar. "Bu, barang yang malam ini lumayan banyak. Yang pesan minta diskon lagi katanya." Mira mendesis tak sabar. "Diskon lagi?" Bilang ke dia, "Kalau mau harga murah ya ambil barang cacat pabrik. Jangan barang grade A begini." Roni mengangguk. "Baik, Bu. Dan, soal data besok?" Mira tersenyum miring. "Tenang aja. Aku yang urus. Kalian tinggal ambil uangnya di belakang kantor." Ferry yang diam dalam kegelapan menahan napas. Semua bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menjerat mereka. Namun ia tidak mau tergesa-gesa. Hari berikutnya, Ferry melihat Mira semakin berani. Barang-barang bernilai tinggi dikeluarkan tanpa surat. Staf gudang yang terlibat semakin terang-terangan membantu. Dan karyawan lain mulai curiga, tapi memilih diam. Ferdi mencatat semuanya. Waktu kejadian, jumlah barang, karyawan yang terlibat, nomor truk, nama sopir. Ia bahkan sempat mengikuti truk dari kejauhan, hanya untuk memastikan kemana barang itu dijual. Dan benar, truk itu berhenti di gudang milik pengepul besar yang bukan rekan resmi perusahaan. Keserakahan Mira tampak tak ada habisnya. Ia mengambil barang lebih banyak, mengatur data lebih rapih, menekan staf agar ikut bermain, bahkan memperingatkan beberapa karyawan agar tidak banyak bertanya. Ferry mengamati semua itu sambil terus berpura-pura menjadi obe bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Setelah hampir 2 minggu memantau, Ferry tidak lagi ragu. Mira dan 2 staf gudang adalah dalang utama penggelapan barang produksi. Mereka menjual barang grade A secara ilegal dan memalsukan laporan harian. Jumlah kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta per bulan. Namun, Ferry tidak langsung bertindak. Ia tahu, keserakahan biasanya tidak berhenti sampai pelaku merasa benar-benar aman. Ia ingin melihat seberapa dalam permainan kotor ini berjalan. Seberapa besar mereka berani mencuri antesa bos besar yang sedang menyamar tepat di depan mata mereka. Ferry hanya tersenyum tipis setiap kali mereka meremehkannya. "Teruskan saja. Semakin kalian merasa aman, semakin besar harga yang harus kalian bayar nanti." Dan tanpa mereka sadari, badai sudah menunggu di ujung hari. Malam itu, suasana kantor cabang Arya Pack terasa berbeda. Hening, sunyi, hanya suara jangkrik di luar gudang yang terdengar samar. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan, menyisakan cahaya kekuningan yang redup di area gudang. Ferry sengaja memilih malam itu untuk lembur. Alasannya sederhana. "Saya mau ngepel gudang sampai bersih, Pak. Besok kan ada kunjungan kecil dari supervisor pusat." Padahal tujuan sesungguhnya jauh lebih besar. Ia ingin menangkap mereka basah-basah, secara harfiah dan memang benar-benar tertangkap tangan. Tepat pukul 22.14, terdengar suara mesin berderu lembut di luar. Ferry berhenti mengepel dan perlahan mendekat ke pintu gudang. Dari celah kecil, ia melihat sebuah truk besar memasuki area belakang gudang. Tidak ada satpam. Tidak ada pencatatan. Tidak ada izin. Ferry menahan napas. Ini dia, akhirnya mereka bergerak lagi. Pintu belakang truk terbuka. Dan dari dalamnya muncul 3 sosok yang sangat familiar. Mira, si manajer produksi yang selalu merasa paling berkuasa. Roni, staf gudang yang selalu ikut shift malam. Bagas, petugas forklift yang sering menghilang saat pergantian shift. Mereka bergerak cepat, seolah ini bukan pertama kalinya melakukan hal seperti ini. "Ayo cepat," perintah Mira dengan suara tajam. "Sebelum pagi barang ini harus sudah diangkut. Besok tinggal ganti datanya di sistem." Roni mengangguk sambil menumpuk kardus ke forklift. "Bu, jumlah barang kali ini lebih banyak. Pihak pengepul minta tambahan." Mira tertawa kecil, sinis dan dingin.
Ya makin bagus dong. Kita bagi untungnya lebih besar. Lagian, siapa juga yang bakal periksa? OB itu. Mereka semua tertawa. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa OB itu sedang mengamati dari balik bayangan. Ferry menggeser ember pelnya perlahan. Di dalam ember itu, tersembunyi sebuah kamera mini yang sudah ia siapkan beberapa hari terakhir. Angle-nya pas. Semua terlihat jelas. Wajah Mira. Kardus berstempel produksi. Truk. Percakapan mereka. Dan pertukaran amplop antara Mira dan sopir truk. Ferry memastikan setiap detik terekam sempurna. Lalu ia mengambil ponsel kecil yang sengaja ia beli untuk penyamaran. Dengan cepat ia memotret nomor plat truk, barcode barang, dan wajah para pelaku. Semakin ia melihat mereka, semakin jelas satu hal. Ini bukan lagi pencurian kecil-kecilan. Ini kejahatan sistematis. Saat barang hampir habis dimuat, terdengar percakapan yang membuat Ferry semakin yakin bahwa ini sudah berlangsung lama. Bagas berkata lirih. Bu, kalau ketahuan, kita bisa dipenjara. Apa enggak sebaiknya kita hentikan dulu? Mira menatapnya tajam. Kamu takut? Kalau mau mundur, silakan. Tapi ingat, kamu sudah dapat bagian. Kalau kamu buka mulut, aku pastikan kamu yang ditangkap duluan. Bagas langsung terdiam. Roni, yang lebih berani, malah tertawa pelan. Bu Mira ini emang paling jago. Selama ibu yang atur, kita aman. Mira menyeringai. Tentu saja. Direkturnya juga nggak bakal repot turun tangan. Orang kayak OB-OB itu aja nggak dianggap. Kalimat itu menusuk Ferry, tapi ia tetap diam. Ia tahu waktunya membalas belum tiba. Setelah semuanya selesai direkam dan diabadikan, Ferry mengambil ponsel kecilnya. Ia membuka folder penuh bukti yang ia kumpulkan selama hampir 3 minggu. Foto dokumen palsu, video percakapan, rekaman pengakuan, truk ilegal, catatan jam kejadian, nama pelaku, dan video malam ini, bukti utama. Ia kompres file itu, memasukkan ke dalam satu folder berlabel Bukti Penggelapan, CEMP 1A. Lalu ia mengirim pesan singkat ke kantor pusat. Kirim tim audit dan kepala HR besok pagi. Semua bukti sudah lengkap. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ferry berdiri tegak. Ia menatap gudang tempat Mira dan para kaki tangannya menertawakannya selama ini. Besok, pikirnya, semua topeng akan jatuh sendiri. Dan ia siap melihat bagaimana ekspresi Mira ketika mengetahui bahwa OB lusuh yang ia hina adalah orang yang paling berkuasa di perusahaan itu. Badai sudah disiapkan. Tinggal menunggu matahari pagi. Pagi itu aura kantor berbeda. Seperti ada badai yang menahan diri untuk meledak. Semua karyawan dipanggil ke aula besar. Sesuatu yang jarang terjadi, bahkan nyaris tidak pernah. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada apa, ya? Katanya audit mendadak. Aduh, jangan-jangan ada yang ketahuan. Mira duduk di barisan depan dengan wajah kaku. Ia mencoba tersenyum, tetapi jari-jarinya yang terus gemetar membocorkan kecemasannya. Tak lama kemudian, pintu aula terbuka lebar. Direktur pusat, 2 kepala HR, serta tim hukum masuk bersama beberapa staf yang membawa map tebal. Semua orang langsung berdiri. Lalu, dari pintu samping, seseorang berjalan perlahan, dengan seragam OB yang masih kusam. Ferry. Mira mengerutkan kening, stresnya makin jelas. Apa OB kumal itu juga ikut rapat? Gumam salah satu karyawan. Namun Ferry tak menghiraukan apapun. Ia melangkah maju, berdiri tepat di samping direktur pusat. Direktur pusat menghela napas panjang sebelum berbicara dengan suara lantang dan tegas. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan mengungkap pelaku kebocoran barang produksi dan manipulasi data yang terjadi selama 2 bulan terakhir. Semua bukti ada pada kami. Suasana langsung berubah tegang. Jantung banyak orang seakan berhenti. Direktur pusat kemudian menoleh pada Ferry dengan tatapan hormat. Dan orang yang membantu kami membongkar semuanya adalah. Ia memberi jeda lama, sangat lama, cukup untuk membuat seluruh aula menahan napas. Direktur utama perusahaan ini sendiri, Bapak Ferdi Arya. Seketika, aula meledak dengan suara heboh. Apa?
Direktur utama. Yang benar saja? Itu OB? Mira berdiri dari kursi tanpa sadar. Wajahnya pucat pasi, seperti darah di tubuhnya menguap dalam sekejap. Ferry menatap seluruh karyawan. Dengan tenang, ia melepas topi lusuh yang selama ini ia gunakan untuk menutupi wajahnya. Saat topi itu jatuh ke lantai, terlihatlah wajah sebenarnya. Wajah yang terpampang di ruang rapat kantor pusat sebagai sosok paling berpengaruh di perusahaan. Mata Mira membesar. Bibirnya bergetar, tak bisa berkata-kata. Ferry menghela napas dan mulai bicara. Saya datang ke cabang ini bukan sebagai direktur. Saya datang sebagai pekerja kecil. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana kalian memperlakukan orang yang kalian anggap tidak penting. Tatapannya beralih ke Mira. Kemarin, saya melihat penghinaan, keserakahan, ketidakadilan. Bahkan saya melihat seseorang merasa berhak merendahkan orang lain hanya karena kedudukan. Mira spontan berlutut, suaranya pecah. Pak Ferdi, saya tidak tahu kalau Anda. Ferry mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu berbohong. Yang saya ingin tahu adalah bagaimana Anda memperlakukan orang kecil sebelum Anda tahu siapa saya. Aula kembali sunyi. Tak ada yang berani bergerak, bahkan bernapas pun terdengar jelas. Direktur pusat membuka map, menunjukkan berkas barang bukti. Nama Mira terus muncul dalam setiap manipulasi data dan pengiriman gelap. Semua rekaman dan foto sudah kami verifikasi. Anda resmi diberhentikan dan akan diproses hukum. Tubuh Mira goyah. Beberapa karyawan yang dulu menertawakan Ferry kini menunduk malu, tak berani menatap wajahnya. Sementara itu, Ferry menatap mereka satu persatu. Kalian lupa satu hal. Suaranya tenang, tapi tegas. Setiap orang besar pernah menjadi orang kecil. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita memperlakukan sesama. Hening menyelubungi ruangan. Dan untuk pertama kalinya, semua karyawan melihat Ferry bukan sebagai OB biasa, tapi sebagai pemimpin yang benar-benar memahami manusia. Mira berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat seperti kertas, matanya merah, dan napasnya tersengal. Semua orang di aula memperhatikannya, bukan lagi sebagai manajer angkuh, tapi sebagai seseorang yang sedang jatuh sedalam-dalamnya. Ia membuka mulut, tapi suaranya patah-patah. Pak Ferdi, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu Anda adalah. Ferdi menggeleng perlahan, tatapannya tajam namun tenang. Yang menjadi masalah bukan karena kamu tidak tahu saya ini siapa, ujarnya, menjeda kata demi kata. Tapi karena kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu memilih untuk menginjak orang lain. Kamu memilih untuk menghina. Kamu memilih serakah. Ucapan itu seperti palu godam yang menghantam jantung Mira. Tim hukum maju, membuka map tebal berisi bukti-bukti. Mereka memutar video rekaman malam penyelundupan. Suara Mira terdengar jelas. Ayo cepat, sebelum banyak yang lihat. Lalu rekaman lain muncul, percakapan rahasia di gudang, tanda tangan palsu, data manipulasi, hingga bukti transfer uang. Setiap detik rekaman membuat Mira semakin mengecil. Tangan Mira menutup mulutnya. Tubuhnya mulai goyah. Tidak, hentikan, tolong, bisiknya lirih. Namun semua bukti tak bisa dibantah. Tidak ada lagi ruang untuk menipu, apalagi menghindar. Tim hukum menyimpulkan dengan tegas. Semua dokumen sudah terverifikasi. Mira, Anda adalah pelaku utama penggelapan barang produksi. Total kerugian sudah kami hitung. Anda akan diproses sesuai hukum. Karyawan yang dulu sering tertawa bersama Mira kini saling berpandangan, salah tingkah, takut. Tidak seorang pun berani menyentuh atau menenangkan Mira. Mira akhirnya jatuh berlutut, suaranya pecah dalam tangis. Saya hilaf, Pak, saya mohon ampun. Air matanya jatuh tanpa kontrol. Saya punya orang tua sakit, saya terdesak, saya hanya ingin tambahan uang. Ferdi menatapnya lama. Tatapannya tidak marah, tidak juga memihak. Hanya kecewa. Kamu bisa bicara dengan HR kalau kamu butuh bantuan, ucap Ferdi pelan. Kamu bisa minta dukungan. Tapi kamu malah menghancurkan kepercayaan perusahaan dan merugikan banyak orang.
Mira memukul lantai berkali-kali dengan kedua tangannya. Saya salah, saya rela kehilangan jabatan. Pak, tapi tolong jangan laporkan saya ke polisi, saya mohon. Direktur pusat menghela napas. Kami menghargai penjelasanmu, tapi tidak ada alasan yang membenarkan tindakan kriminal. Ini bukan lagi soal perusahaan, ini soal hukum. Seketika, keputusan diumumkan. Mulai hari ini, Mira secara resmi dipecat dan kasusnya dilimpahkan ke pihak berwajib. Suara itu menggema di seluruh aula. Mira terjatuh ke posisi sujud. Air mata membasahi lantai. Tangisannya terdengar pilu, menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Tolong, saya mohon. Pak Ferdi, jangan lakukan ini. Saya minta maaf. Saya menyesal. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Ferdi memejamkan mata sejenak. Ia tak tahan melihat seseorang hancur seperti itu. Tapi ia juga tahu, keadilan harus tetap ditegakkan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Maaf, tapi setiap pilihan ada konsekuensinya." Kata-kata itu membuat tangisan Mira semakin keras. Beberapa karyawan menunduk, tak sanggup melihat. Dan pagi itu, di depan seluruh kantor, Mira bukan hanya kehilangan jabatan, tapi juga harga diri, kebebasan, dan masa depannya. Di balik semua itu, penyesalannya datang. Terlambat. Aula masih terasa berat setelah kejadian itu. Para karyawan duduk terpaku, sebagian menunduk, sebagian lagi termenung, mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Ferdi berdiri di depan ruangan, bukan lagi sebagai Ferry COB, tapi sebagai sosok pemimpin sebenarnya, seorang direktur muda yang tegas, namun berhati lembut. Ia menarik napas dalam, menatap seluruh ruangan. Teman-teman, ucap Ferdi perlahan namun jelas, hari ini bukan tentang siapa yang salah saja. Ini tentang cara kita memperlakukan manusia lain. Seisi ruangan diam. Bahkan suara AC pun terdengar begitu jelas. Ferdi melanjutkan. Banyak dari kalian tertawa ketika seseorang dihina. Banyak dari kalian diam ketika ketidakadilan terjadi. Sikap diam sama saja dengan ikut menyakiti. Beberapa karyawan tertunduk lebih dalam, menahan rasa malu. Mereka teringat bagaimana mereka ikut tertawa ketika Mira menyiram air kotor ke sepatu Ferry. Saat itu, mereka tidak tahu identitasnya. Yang mereka lihat hanyalah seorang OB, seseorang yang dianggap rendah. Ferdi menatap mereka satu persatu. Ingatlah, jabatan tidak menentukan nilai manusia. Tidak pernah. Ia memberi jeda sejenak. Kadang, orang yang kamu hina hari ini bisa jadi orang yang paling kamu butuhkan besok. Dan kadang, orang yang kamu pandang remeh justru punya hati jauh lebih besar dari seseorang dengan jabatan tinggi. Kalimat itu menghantam hati semua orang. Beberapa karyawan meneteskan air mata, menyesali perilaku mereka selama ini, bukan hanya kepada Ferdi, tapi juga kepada OB lain, satpam, dan pekerja kecil yang setiap hari mereka temui. Seorang karyawan wanita di barisan belakang mengangkat tangan dengan suara bergetar. "Pak, kami benar-benar minta maaf. Kami terlalu sombong. Kami lupa bahwa rasa hormat itu milik semua orang." Ferdi mengangguk lembut. Pengakuan itu sudah langkah awal yang bagus. Yang penting adalah berubah. Ia lalu menoleh kepada kepala HR. "Saya minta semua divisi mulai hari ini membuat standar etika dan penghargaan terhadap semua pekerja, tanpa membedakan jabatan. Kita akan evaluasi setiap bulan." Kepala HR mengangguk tegas. "Kami akan jalankan, Pak." Hari itu, perubahan langsung terasa. Para OB yang biasanya bekerja tanpa dipedulikan, kini disapa oleh karyawan lain. Satpam di pintu depan diberi salam dengan hormat. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi pandangan merendahkan. Beberapa karyawan bahkan mendatangi para OB, meminta maaf atas sikap mereka selama ini. Di sudut ruangan, Ferdi melihat semua itu dengan senyum tipis. Ia tidak datang untuk disanjung. Ia datang untuk melihat kebenaran dan mengembalikan kemanusiaan di tempat ini. Sebelum meninggalkan kantor cabang, Ferdi berdiri sejenak di depan pintu gedung. Di belakangnya, seluruh karyawan berkumpul, membungkuk hormat. "Terima kasih atas pelajaran ini, Pak Ferdi," ucap mereka serempak. Ferdi tersenyum kecil, lalu berkata, "Ingat, yang membuat sebuah perusahaan besar bukan hanya mesin dan data, tapi hati manusia yang bekerja di dalamnya."
Dengan langkah tenang, ia pergi meninggalkan cabang itu. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan dendam, tapi dengan keyakinan bahwa penyamarannya telah membawa perubahan besar. Bukan hanya mengungkap kejahatan, namun juga menanamkan nilai kemanusiaan yang akan dikenang selamanya. Dan dari kejauhan, sinar pagi menyinari gedung itu seakan menyambut awal yang baru bagi semua orang. Dan begitulah kisah sederhana tentang seorang pria yang rela turun ke bawah, menjadi orang kecil, demi menemukan kebenaran. Namun pada akhirnya, ia tidak hanya menemukan pelaku kejahatan. Ia menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Bahwa hati manusia bisa berubah. Bahwa setiap orang berhak dihargai. Dan bahwa kebaikan akan selalu kembali pada mereka yang menjaganya. Semoga cerita ini mengingatkan kita untuk tidak pernah memandang rendah siapapun. Karena kita tidak pernah tahu seberapa besar perjuangan yang mereka simpan di balik seragam sederhana an langkah lelah mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah menjadi manusia yang menghargai manusia.